Kesehatan mental sendiri itu berbeda ya sebenarnya dengan gangguan jiwa sendiri. Burnout sendiri itu istilahnya itu kelelahan ya. Kita atau fakta curhat di media sosial bisa membantu mengatasi stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, selamat datang di Pena Sehat, podcast edukasi dan narasi kesehatan. Ngobrol sehat bersama Mangku Jaya, hidup lebih bermakna. Bersama saya, Nur Halifa, kita akan ngobrol santai tapi penuh informasi seputar kesehatan. Nah, pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mengenai sehat bukan cuma fisik, penting menjaga kesehatan mental untuk kualitas hidup lebih baik. Ya, sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Febri SPKJ, dokter spesialis jiwa di RSUD Mangku Jaya Linggang. Halo dok, apa kabar hari ini? Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Baik dok, mungkin kita pada hari ini akan berbincang-bincang tentang kesehatan mental ya dok ya. Bicara tentang kesehatan mental nih dok, banyak orang yang menganggap sehat itu bukan soal badan yang bugar. Bisa disampaikan apa sih sebenarnya definisi sehat itu secara menyeluruh menurut dokter? Berarti ya, sehat itu sebenarnya bukan hanya terbatas pada kesehatan fisik ya. Jadi sehat itu ada sehat fisik, sehat mental maupun sehat sosial. Dimana kalau orang dengan sehat, dia artinya bisa beraktivitas dengan baik, dia hidupnya produktif, jadi bisa melakukan apapun dengan baik. Itu sebenarnya definisi dari sehat itu sendiri. Jadi tidak terbatas hanya pada fisik saja. Itu yang dimaksud dengan definisi sehat sebenarnya. Kalau bicara tentang kesehatan mental, seringkali orang berpikir tentang gangguan jiwa. Apa itu? Apa itu sama dok dengan kesehatan mental dengan gangguan jiwa? Ya, kesehatan mental sendiri itu berbeda ya sebenarnya dengan gangguan jiwa sendiri, tapi memang saling terkait. Untuk kesehatan mental sendiri itu merupakan mencakup kesehatan dalam segi sosialnya, dalam mengelola emosinya dan sosialnya, sehingga dia bisa melakukan aktivitasnya dengan baik bila kesehatan mentalnya terjaga dengan baik. Namun bila terjadi gangguan mental itu orang tersebut tidak bisa melakukan aktivitasnya dengan baik. Jadi biasanya masalahnya dia terganggu masalahnya dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar, dalam pekerjaannya akibat terjadinya gangguan mental tersebut. Jadi kalau misalnya kesehatan mentalnya tidak terjaga dengan baik, otomatis lambat laun misalnya dia akan tiap orang kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk mengatasi stres tersebut. Dia tidak mampu mengatasi stres tersebut, maka bisa timbul suatu gangguan mental ya. Kemudian faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap kesehatan mental dengan sekarang, terutama dengan tekanan pekerjaan dan dari media-media sosial? Maksudnya faktor yang mempengaruhi gitu ya? Iya. Faktor-faktor sebenarnya yang mempengaruhi kesehatan mental itu ada secara langsung ada faktor fisiknya atau biologisnya yang meliputi genetiknya, kesehatan tubuhnya, pola hidupnya seperti apa. Juga faktor psikologis juga mempengaruhi, seperti bagaimana cara dia mengatasi stres. Selain faktor psikologis juga ada faktor lingkungan atau sosial. Di situ juga bagaimana cara dia bersosialisasi dengan orang, pengaruh lingkungannya terhadap kesehatan mentalnya itu terpengaruh juga dari situ. Hal-hal tersebut mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Jadi sifatnya kompleks lah begitu. Itu semua itu mempengaruhi dalam kesehatan mental seseorang. Ya, seperti itu. Kemudian perbedaan antara depresi biasa, burnout dan gangguan kecemasan, itu kapan kita bisa mulai mencari bantuan profesional? Kalau dalam kejiwaan sendiri itu kan ada sebenarnya dibagi dua ya secara garis besar, ada namanya
neurotik dengan psikotik. Kalau psikotik itu yang orang ODGJ itu dengan gangguan jiwa berat, atau contohnya skizofrenia. Ada yang namanya neurotik juga, neurotik itu kayak cemas, depresi, gangguan emosional seperti itu. Jadi sifatnya lebih ringan. Kalau burnout sendiri itu istilahnya itu kelelahan, ya. Kelelahan baik fisik maupun mental karena akibat adanya tekanan baik dari sosial dalam segi hal pekerjaan misalnya, atau hal-hal yang beban sosialnya yang terlalu berat, akhirnya timbul kelelahan dalam hal tersebut. Nah, sedangkan kalau ansietas sendiri atau kecemasan itu banyak dialami sama seorang. Jadi kondisi di mana terjadi kecemasan yang berlebihan, yang ditimbulkan ada macam-macam, ada yang disebabkan karena ada stresor yang jelas, misalnya ada masalah dalam konflik dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, artinya tingkatannya lebih tinggi lah daripada burnout. Sedangkan kalau depresi sendiri ini kalau dalam neurotik ceritanya tingkatnya sudah agak di atas, ya. Jadi dikatakan depresi kalau misalnya kondisinya dalam waktu 2 minggu, lebih dari 2 minggu mengalami perasaan sedih, atau perasaan cemas yang sudah sekian lama dirasakan kalau di 2 minggu tadi, sampai mungkin mengurung diri. Kalau perasaan yang berat itu sampai bisa ada keinginan untuk menyakiti diri sendiri, atau timbul gejala-gejala psikotik atau misalnya halusinasi yang berat. Nah, seperti itu. Nah, itu sifatnya sudah agak lebih berat kalau depresi, ya, seperti itu. Dan penyebabnya sudah biasanya multifaktorial, yaitu akhirnya timbul suatu gejala depresi seperti itu. Ya. Kemudian dalam medis, bagaimana hubungan antara kesehatan fisik tinggi dengan kesehatan mental? Apakah benar keduanya saling mempengaruhi? Oke. Ya, bagus sekali tuh, ya. Memang sebenarnya kesehatan fisik dan kesehatan mental itu sangat saling mempengaruhi, ya. Jadi dalam kondisi itu hubungannya timbal balik lah ceritanya. Kalau misalnya kondisi fisiknya tidak baik, otomatis bisa mempengaruhi terhadap kondisi mentalnya. Contohnya orang dengan pasien-pasien penyakit-penyakit kronis, itu misalnya dengan hipertensi maupun penyakit jantung, itu bisa diperberat dengan adanya penyakit mental seperti itu. Atau enggak misalnya juga penyakit mental bisa saja menimbulkan penyakit fisik, seperti misalnya mahnya jadi kambuh, atau misalnya dengan hipertensi terus dia tiba-tiba cemas maupun depresi, bisa diperberat lagi dengan seperti itu. Bahkan juga bisa memicu timbulnya gangguan mental dari gangguan fisik tadi. Pokoknya saling berkaitan antara keduanya seperti itu. Jadi itu ya, kesehatan mental itu sangat mempengaruhi atau berpengaruh terhadap kesehatan fisik seseorang. Yaitu termasuk di sesi selanjutnya, yaitu mitos atau fakta. Yang pertama, mitos atau fakta, kalau kita sibuk dan produktif berarti mental kita sehat. Oke. Kalau kita produktif, ya, itu artinya bisa melakukan pekerjaan, begitu ya. Jadi masalah produktivitas orang memang benar kalau orang dengan sehat mental itu tadi seperti disampaikan sebelumnya, itu orangnya produktif, ya, bisa melakukan pekerjaannya dengan baik dan sebagainya. Tapi aktif dia dalam bekerja memang benar. Namun bukan berarti orang yang produktif itu memiliki kesehatan mental yang baik, ya, karena kadang-kadang ada orang yang produktif, saking produktifnya sampai tidak memperhatikan mengenai fisiknya sendiri, kurang beristirahat, atau enggak beban kerjanya yang tinggi, akhirnya timbul burnout tadi seperti yang sebelumnya. Jadi itu mitos, ya, kalau misalnya orang dibilang produktif pasti kesehatan mentalnya baik. Jadi namanya kesehatan mental itu tidak tergantung pada aktivitas seperti itu, tidak tergantung pada kondisi tertentu, ya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan mental sebenarnya, ya. Yang kedua, mitos atau fakta, curhat di media sosial bisa membantu mengatasi stres. Ya,
itu hal yang saling antara mitos dengan fakta kayaknya tergantung dari cara dan tujuan ya. Jadi kita nggak bisa bilang juga itu suatu mitos atau juga suatu fakta karena tergantung tujuan kita buat apa. Karena ada hal-hal positif maupun hal negatif yang kita bisa dapatkan dari media sosial dengan kita curhat ke media sosial ya. Mungkin dengan cara kita curhat ke media sosial itu kita bisa mengungkapkan perasaan kita, bisa mendapatkan saran-saran dan sudut pandang orang yang berbeda, dan itu mungkin membantu kita, menguatkan kita di situ. Namun di sisi lain kalau kita terlalu fokus dengan hal tersebut, kita sampai melupakan penyebab masalah dalam diri kita itu apa. Akhirnya kita terlalu terlena di situ, kita ceritanya haus akan validasi orang, maunya kita divalidasi, oh kita begini benar, kita sudah apa yang kita lakukan begini, kamu sudah tepat, seperti itu. Jadi kita sudah biasa kalau misalnya ada masalah kita maunya divalidasi dari orang lain, kita diberi masukan dikuatkan terus begitu. Jadi sampai melupakan inti masalah kita apa dan kita tidak berusaha menyelesaikan apa yang kita lakukan. Jadi seperti itu. Atau enggak juga kadang-kadang misalnya tanggapan-tanggapan orang dalam hal kita curhat itu kan ada tanggapan positif ya. Kalau positif kan membantu buat kita, menguatkan kita. Tapi kadang ada hal-hal negatif yang disampaikan oleh orang-orang di dalam tersebut. Apakah kita yang di situ sudah siapkah kita dengan hal itu, kan seperti itu ya, mungkin seperti itu ya. Jadi itu tergantung dari orangnya sebenarnya ya. Iya. Jadi curhat di media sosial itu boleh-boleh aja, tergantung tujuannya, apakah untuk harus validasi itu boleh ya. Iya. Kalau untuk mendapatkan saran-saran positif, mendapatkan insight dari pengalaman orang lain, mungkin bisa aja deh. Iya. Kemudian mitos atau fakta gangguan mental hanya dialami oleh orang dengan ekonomi atau keluarga yang rendah. Oke. Jadi masalah-masalah ekonomi gitu ya, atau masalah keluarga ya. Jadi masalah mental ini bisa terjadi pada semua orang ya. Jadi tidak terbatas pada masalah seperti tadi yang disampaikan, masalah ekonomi maupun masalah keluarga. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya menyebabkan masalah mental, gangguan mental tersebut. Jadi itu multifaktorial. Masalah-masalah yang lain misalnya dalam hal dalam pekerjaan bisa juga dipengaruhi. Jadi tadi juga seperti saya sampaikan yang mempengaruhi mental kesehatan mental itu kan ada faktor biologisnya, tadi ada faktor psikologisnya, faktor lingkungan sosialnya. Jadi kalau misalnya ada masalah di ketiganya tersebut, baik dalam fisiknya, misalnya dia terlalu kelelahan atau gizinya kurang baik, akhirnya timbul penyakit yang menyebabkan pemikiran dalam dirinya, atau misalnya dalam lingkungan psikologisnya, dia mengalami trauma dalam sekolahnya atau dalam pekerjaannya, ataupun dalam masalah sosial, misalnya dukungan keluarga yang kurang, atau juga memang ada masalah dalam keluarganya, itu semua kan bisa terjadi, bisa terkumpul, akumulasi, akhirnya menjadi suatu stresor dan masalah timbul gangguan kejiwaan. Tapi itu juga semua tergantung dari kemampuan orang tersebut untuk mengatasi stres ya. Karena tiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya. Seperti